Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Berikut adalah video pembelajaran mengenai peranan Pancasila dalam menangkal radikalisme. Pentingnya belajar Pancasila pada era globalisasi. Pada era globalisasi saat ini, komunikasi dan teknologi berkembang pesat, terkhususnya pada media elektronik yang dapat mempengaruhi sikap dan juga tindakan generasi muda. Pengaruh media digital tidak selamanya positif, melainkan ada juga pengaruh negatifnya, di mana pengaruh negatif itu mengarah kepada penyimpangan sosial. Menurut Profesor Sugito, mempelajari Pancasila merupakan bagian dari pembentukan karakter bangsa yang mencerminkan karakter jati diri Indonesia yang multikultural. Oleh sebab itu, Pancasila dipandang sebagai sistem pengetahuan dan ideologi yang harus diinternalisasi bagi setiap warga negara Indonesia. Pendidikan Pancasila tidak hanya sebuah teori, melainkan juga perlunya pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa masalah yang hendak diselesaikan terkait penyelenggaraan pendidikan Pancasila, yaitu kasus SARA yang merajalela, korupsi, penegakan hukum yang lemah, pengelolaan sumber daya alam yang buruk. Setiap warga negara perlu memahami Pancasila untuk mampu menganalisis dan mengaplikasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan menghentikan berbagai tindakan kekerasan dengan cerdas dan damai, juga memiliki pandangan yang benar terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM. Pancasila memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menunjukkan bahwa Pancasila merupakan alat pemersatu keanekaragaman negara Indonesia yang multikultural dan pluralistik bangsa Indonesia. Makna serta nilai-nilai Pancasila belum diimplementasikan dengan baik, bahkan masih banyak milenial yang masih terpengaruh dengan nilai budaya luar dan mengikuti, sehingga masih banyak perilaku atau sikap dari milenial tersebut yang tidak sesuai dengan nilai HAM. Terjadinya penurunan nilai nasionalisme di kalangan generasi milenial dapat dilihat dari mulai berkembangnya paham keagamaan yang tidak memandang nilai nasionalisme bangsa Indonesia, serta menolaknya demokrasi pemerintahan yang baik dengan tidak memandang Pancasila sebagai ideologi yang penting. Nilai moral Pancasila diarahkan dapat berjalan secara manusiawi dan alamiah. Peranan pelajaran Pancasila di dunia pendidikan ini sangatlah penting. Dengan begitu, terbentuklah karakter Pancasila pada setiap individu. Maka dari itu, belajar Pancasila termasuk ke dalam kategori yang wajib pada dunia pendidikan agar memberikan karakter bangsa yang lebih baik lagi. Bangsa dan negara Indonesia merupakan suatu bangsa yang besar dan luas, terdiri dari banyak pulau. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai keragaman sosial, kelompok etnis, budaya, agama, aspirasi politik, dan sebagainya. Sehingga bangsa ini secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat multikultural. Pancasila yang ditawarkan oleh Soekarno sebagai filosofi Gonslek atau dasar filsafat atau jiwa dari Indonesia merdeka. Kemauan dan hasrat untuk merdeka menurut Soekarno harus mendahului perdebatan mengenai dasar negara Indonesia. Menurut Soekarno, buat apa membicarakan dasar negara jika kemerdekaan tidak ada? Dari sini kita dapat mengerti logika berpikirnya Soekarno yang terlebih dahulu menggelorakan semangat untuk merdeka, bahkan ketika rakyat masih miskin sekalipun harus punya semangat untuk merdeka. Kehadiran Pancasila sebagai dasar negara untuk menjadi pemersatu keberagaman yang ada pada bangsa Indonesia. Namun hal yang memprihatinkan adalah masih ada kelompok dan organisasi tertentu yang belum menyadari dan menghayati nilai dan fungsi Pancasila. Selain itu, terdapat pula kelompok tertentu yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Peran Pancasila sungguh diperlukan sebagai upaya menyelesaikan masalah radikalisme yang brutal dan membabi buta. Tetapi untuk menyelesaikan masalah tersebut tidaklah mudah dan sederhana yang kita pikirkan. Kita membutuhkan kerja keras dan konsistensi yang cukup untuk membumikan kembali ideologi Pancasila dalam menangkal radikalisme. Penanaman nilai-nilai Pancasila harus terus dibumikan dan
diterapkan dalam kehidupan, karena Pancasila merupakan dasar negara yang harus tertanam pada diri kita sejak dini. Seseorang sudah seharusnya menanamkan dan menghayati nilai-nilai Pancasila mulai dari sejak dini. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki nilai-nilai luhur, budi pekerti, etika, dan moral bagi setiap umat manusia di Indonesia dalam rangka merangkai rasa kebangsaan, rasa persatuan dan kedamaian, bukan justru menyebarkan benih kebencian pada Pancasila. Selain itu, perlunya memupuk kembali kecintaan terhadap ideologi Pancasila, kembali pada semangat ideologi Pancasila, melaksanakan pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai filsafat negara Indonesia yang syarat dengan budi pekerti, kearifan, kebijaksanaan, dan moralitas harus diimplementasikan oleh setiap organisasi dan setiap keorganisasian, agama-agama, dan juga di kampus-kampus. Pancasila harus dijadikan pedoman dalam proses berorganisasi sebagai upaya benteng pertahanan untuk mencegah gerakan radikalisme, intoleransi, terorisme. Dengan begitu, Pancasila memiliki relevansi yang sangat tepat sekali saat ini sebagai upaya dalam merangkai rasa kebangsaan, rasa keharmonisan. Karena itu, kita hidup di negara Indonesia harus taat pada hukum dan filsafat bangsa Indonesia yang mengarahkan kita pada kebenaran Pancasila yang memiliki kedudukan sebagai ideologi nasional, berfungsi sebagai cita-cita, adalah sejalan dengan fungsi utama dari sebuah ideologi serta sebagai saran pemersatu masyarakat, sehingga dapat dijadikan sebagai prosedur menyelesaikan konflik pada bangsa ini. Ideologi Pancasila terlahir bukan tanpa sebab. Ideologi Pancasila terlahir sebagai pemersatu bangsa Indonesia atas keberagaman ideologi Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia, terutama di antara dengan adanya banyak agama seperti Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu itu dipersatukan dengan namanya ideologi Pancasila. Ini merupakan hal yang harus disyukuri bangsa ini. Masing-masing agama tersebut tentu mempunyai hak yang sama dalam hak untuk beribadah dan merasa aman, juga berstatus sebagai warga negara. Maka semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan artinya walau berbeda-beda tetap satu sungguh harus dihayati. Artinya perbedaan itulah yang harus kita cintai keberadaannya. Radikalisme agama, gerakan membela Tuhan. Gerakan radikal dalam membela Tuhan dan agama menjadi aktivitas yang terus berulang-ulang dalam sejarah manusia. Sejak manusia mengenal agama, kebenaran agamis dan iman akan Tuhan menjadi bahan bakar bagi aneka beragam ini. Ada dua cara manusia dapat gairah ini hendak mengukuhkan adanya otoritas Allah yang telah diyakininya secara negatif. Aneka semangat semacam ini kadangkala berbenturan keras dengan aliran yang diyakini. Pencarian otomatis keagamaan yang sangat bersemangat pada gilirannya ternyata sekalipun cenderung berujung pada meningkatnya perjumpaan secara keras dengan pihak lain. Haidar Nasir dalam sertaannya yang berjudul Islam Syariat, Reproduksi Salafiyah Ideologi di Indonesia tahun 2007 mengatakan bahwa ada beberapa kelompok di Indonesia yang selalu getol melakukan perubahan secara radikal ketika menginstrumentalisasi keyakinannya. Yang pertama, kelompok yang tampil dengan ciri legal formal yang menuntut perubahan sistem hukum yang sesuai tata aturan dan hukum agama. Yang kedua, kelompok yang tampilan dengan ciri doktriner dengan cara memahami dan mempraktikkan agama serba mutlak dan kaku. Ketiga, kelompok yang tampil dengan cara militan
yang berhaluan keras, bahkan tak segenap melakukan penolakan frontal terhadap Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan bersiku keras ingin menjadikan syariah sebagai penggantinya. Paham radikalisme yang selalu digerakkan dalam berbagai momentum dan tidak menutup kemungkinan akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain, terutama kelompok ekstrem yang keberadaannya masih kecil tetapi suaranya berisi. Ketika radikalisme agama dijadikan sebagai wadah pergerakan untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah, sementara barisan mereka dilingkupi oleh ambisi kekuasaan dan politik, bukan tidak mungkin secara hingga yang paling ekstrem akan dilakukan, bahkan dibingkai oleh berbagai aksi yang berjilid-jilid untuk menekankan dan mengintimidasi siapapun yang dianggap berseberangan. Membela agama dan berbagai ajarannya sebenarnya sudah dilakukan oleh kaum Parisi. Mereka berasa begitu mencintai Allah dan adat istiadat Yahudi, nilai-nilai agama yang telah diyakini selama berabad-abad dan termasuk dalam Taurat harus dibela mati-matian. Orang Yahudi sejati bagi mereka adalah mereka yang menjalankan Taurat. Barang siapa menista Taurat harus dihukum. Bahkan orang yang mengaku sebagai anak Allah sekalipun. Yesus harus disalib karena telah mengobrak-abrik praktek suci agama Yahudi. Agama bagi mereka sekali lagi harus dibela. Di titik ini muncul pertanyaan besar, yaitu agama Yahudi. Agama bagi mereka sekali lagi. Apakah agama harus dibela sedemikian rupa? Apakah Tuhan Maha Sempurna membutuhkan pembelaan yang maha rapuh? Manusia terlalu mengira syarat dan hukum agama adalah tempat menyenangkan bagi kehadiran Tuhan di dunia. Manusia mengira kehebatan pusat-pusat keagamaan adalah tempat-tempat yang disukai oleh Tuhan. Yang lebih menyesakan lagi, manusia mengira fanatis, radikalisme, jihad yang semacamnya identik dengan heroisme kepada Tuhan. Aktivitas secara egoistik pribadi, golongan maupun kelompok yang kita bungkus dengan aneka alasan suci, bahkan aneka ayat suci sekalipun menyenangkan Tuhan. Ada pula peran Pancasila sebagai dasar negara dalam mengatasi masalah radikalisme sendiri bisa diupayakan dengan cara yang pertama, memperkuat ketahanan nasional dalam bidang ideologi, yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Dan yang kedua, ada mengkaji pola pikir yang paling dalam dari ideologi radikalisme global dan memikirkan kekeliruan dan kelemahan dalil-dalil yang dianutnya, bukan saja dari aspek internal, tetapi juga dari aspek eksternal. Dan yang ketiga, ada meniadakan kondisi yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya ideologi tersebut, antara lain dengan menegaskan keadilan, kebenaran, menghargai harkat dan martabat manusia, mencegah terjadinya diskriminasi, dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang terakhir yaitu keempat, mengambil tindakan yang cepat dan tanggap terhadap adanya aksi-aksi radikalisme di dalamnya. Cegah radikalisme dengan deradikalisasi. Deradikalisasi merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Deradikalisasi merupakan sebuah program yang bertujuan untuk menetralkan pemikiran-pemikiran bagi mereka yang sudah terpapar dengan radikalisme. Sasaran dari radikalisme adalah para teroris yang ada di dalam lapas maupun di luar lapas. Tujuan dari deradikalisasi merupakan untuk membersihkan pemikiran radikalisme yang ada pada para teroris hingga mereka bisa kembali menjadi masyarakat biasa. Strategi tangkal radikalisme. Tahukah kamu, menurut survei BNPT, ada 39% mahasiswa di 15 provinsi terindikasi tertarik pada paham radikalisme. Generasi muda memang kerap jadi sasaran empuk bagi radikalisme yang terkadang berujung pada tindak terorisme. Lantas, bagaimana cara penanggulangan radikalisme di Indonesia?
Kontraradikalisasi memiliki sasaran pada masyarakat umum, pelajar, tokoh masyarakat dengan tujuan menanamkan nilai keindonesiaan dan nilai kedamaian. Deradikalisasi memiliki sasaran pada kelompok radikal dan simpatisan dengan tujuan menghentikan kekerasan dan teror. Mandiri cegah radikalisasi dengan cara tanamkan jiwa nasionalisme, berpikiran terbuka dan toleran, waspada terhadap provokasi dan hasutan, berjejaring dalam komunitas perdamaian, dan bergabung dengan Damai.id.